Halo, perkenalkan nama saya Nurbanisa Fira Roma Fadila dari jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Administrasi Bisnis kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah buku. Buku ini berjudul The 7 Habits of Highly Effective Teens, di mana buku ini adalah karangan dari seseorang yang bernama Sean Covey. Sean Covey mengarang buku ini karena dia terinspirasi oleh ayahnya sendiri, yaitu Stephen Covey, di mana ayahnya tersebut telah mengarang buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Namun pada sebelumnya, ayah dari Sean Covey ini hanya membahas tentang kebiasaan-kebiasaan untuk manusia pada umumnya. Nah, untuk buku The 7 Habits of Highly Effective Teens ini dikhususkan untuk para remaja. Di sini Sean Covey membahas tentang 7 kebiasaan yang efektif untuk remaja miliki demi menghadapi kehidupannya pada masa remaja. Untuk itu, apa saja sih 7 kebiasaan tersebut dan seberapa pentingkah ke-7 kebiasaan tersebut untuk kita miliki? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Nah, bisa kita lihat bersama-sama apa saja sih 7 kebiasaan efektif tersebut. Nah, yang pertama itu adalah jadilah proaktif. Yang kedua adalah mulailah dengan mengingat tujuan akhirmu. Lalu yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Dan yang keempat adalah berpikir menang atau menang. Selanjutnya, kebiasaan yang kelima yaitu memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Lalu, kebiasaan keenam yaitu wujudkan sinergi. Dan yang terakhir atau kebiasaan ketujuh ialah asahlah gergajimu. Nah, apa saja sih maksud dari ketujuh kebiasaan yang tadi telah disebutkan? Dan apa saja sih keuntungan yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki ketujuh kebiasaan tersebut? Nah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Kita mulai dari kebiasaan yang pertama, yaitu jadilah proaktif. Nah, di sini proaktif itu lawannya adalah reaktif. Nah, di mana reaktif ini artinya adalah memiliki sikap yang cenderung tanggap bereaksi akan suatu situasi. Nah, sementara proaktif adalah sikap mengambil tanggung jawab akan suatu hal atau situasi yang terjadi. Nah, biasanya seorang proaktif akan cenderung mengambil niat untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu dibandingkan menaruhnya pada orang lain. Nah, menjadi proaktif akan membuat kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, memikirkan dengan matang apa yang akan kita lakukan sebelum bertindak, dan membuat kita lebih bertanggung jawab atas segala pilihan dalam hidup kita. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa bersikap proaktif lebih dari sekedar sikap bertanggung jawab dan memiliki inisiatif terlebih, namun juga berjalan dengan melangsungkan hidup sesuai dengan prinsip yang kita percayai. Nah, kita lanjut ke kebiasaan yang nomor 2, yaitu mulailah dengan mengingat tujuan akhir. Setiap orang pasti memiliki impian atau tujuan yang ingin dicapai dalam hidup mereka. Untuk itu, jika mereka betul-betul ingin mencapai mimpi tersebut, maka mereka harus berusaha dan memiliki misi untuk bisa menyelesaikan dan untuk sampai di impian mereka. Sang penulis, Sean Covey, telah menuliskan kunci untuk menentukan impian dan goals kita. Nah, yang pertama itu mempertimbangkan pengorbanan untuk impian kita, yang kedua menuliskan impian kita, yang ketiga berusaha keras dengan aksi nyata, yang keempat gunakan kesempatan-kesempatan penting, dan yang kelima bekerja sama dengan menjaga hubungan dengan orang lain. Mulai dengan mengingat tujuan akhir akan menumbuhkan rasa semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dan membantu hidup kita menjadi lebih terkendali dan agar tidak salah langkah dalam kita memilih jalan hidup untuk di masa yang akan mendatang. Lalu mari kita lanjutkan kepada kebiasaan ketiga, yaitu mendahulukan yang utama. Prioritas adalah sesuatu yang lebih didahulukan dibanding yang lainnya.
Dalam hal ini berarti kita mendahulukan hal yang benar-benar bermanfaat untuk kita demi mengejar impian kita. Setelah itu baru hal yang lainnya. Dalam mencapai impian pasti banyak hal yang remaja lakukan yang harus kita korbankan, misalnya seperti bermain gadget, hangout bersama teman-teman, atau menonton drama Korea sampai larut malam, ataupun hal lain. Nah, tetapi orang yang memiliki prioritas pasti akan tahu bagaimana caranya agar dia tetap bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut, atau lebih memilih melakukan hal yang benar-benar berguna bagi masa depannya. Nah, apabila kita terbiasa mendahulukan hal yang utama atau prioritas, kita akan terbiasa berani untuk keluar dari zona nyaman. Lalu selanjutnya adalah kebiasaan keempat, yaitu berpikir menang atau menang. Nah, berpikir tentang menang atau menang sendiri artinya adalah bahwa kita harus bisa untuk berpikir secara keseluruhan saat akan menyelesaikan suatu masalah. Namun kadang hal ini sulit untuk dilakukan karena beberapa faktor seperti keegoisan dan masih kurangnya kedewasaan dalam diri kita sendiri. Nah, dalam menyelesaikan masalah bukan berarti hanya satu pemenangnya, namun carilah solusi yang bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hormatilah orang lain dengan cara memahami bahwa kemenangan untuk semua pihak adalah solusi jangka panjang yang lebih baik dibanding hanya satu orang saja yang mendapatkan keinginannya. Nah, kita bisa tetap sukses di bidang yang kita inginkan, dan orang lain pun akan sukses pada bidangnya masing-masing. Kebiasaan ini tidak hanya kamu atau tentang aku saja, namun kebiasaan ini adalah bersama-sama untuk mencapai kesuksesan. Kebiasaan ini akan menimbulkan perasaan senang dan tenang, dan kita juga akan menjadi lebih percaya diri ketika kita sudah menerapkan kebiasaan menang atau menang ini. Kita lanjutkan kepada kebiasaan selanjutnya, yaitu kebiasaan kelima, atau yang disebut memahami terlebih dahulu baru dipahami. Sebagai seorang manusia, terkadang kita suka terlihat dalam perdebatan atau kesalahpahaman dengan orang lain. Hal ini adalah hal yang sangat wajar, namun pada umumnya kita pasti akan selalu memperjuangkan ego kita masing-masing. Sebelum kita berusaha untuk tetap mempertahankan ego kita, lebih baik apabila kita bisa mengerti sudut pandang dari lawan bicara kita, dan setelah itu kita bisa mengerti sudut pandang orang tersebut. Setelah hal itu terjadi, dia pun akan bisa mengerti sudut pandang kita, sehingga segala salah paham bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kebiasaan ini akan menjadikan kita orang yang tidak mudah menghakimi dan lebih memiliki kemampuan untuk menghargai orang lain. Nah, selanjutnya itu ada kebiasaan keenam, atau disebut juga wujudkan sinergi. Nah, dalam bekerja, kita sebagai manusia tidak mungkin bekerja sendiri. Kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain, entah itu dalam berkegiatan di sekolah, di kampus, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bersinergi sendiri mengandung arti yaitu bekerja sama secara kreatif. Nah, melalui sinergi ini, kita bisa belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dan menghasilkan sebuah karya bersama dengan orang lain. Dalam bersinergi, semua orang harus kompak dan saling menghargai dalam bekerja sama, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan cepat. Nah, kebiasaan ini memanfaatkan perbedaan, memerlukan kerjasama, dan juga memerlukan pikiran terbuka, sehingga kita dapat menemukan cara baru yang lebih baik. Kebiasaan ini juga membantu kita untuk siap berkolaborasi dengan banyak orang dan dengan lebih banyak pikiran yang ada di dunia kerja nanti. Nah, kita sudah sampai kepada kebiasaan yang terakhir, atau asahlah gergajimu. Nah, di sini asahlah gergajimu memiliki arti bahwa kita harus bisa menyeimbangkan antara waktu beraktivitas dan juga waktu untuk beristirahat. Misalnya seperti kita harus meluangkan waktu untuk bisa makan minimal 2 kali sehari, dan dengan makanan yang bergizi, juga istirahat yang cukup seperti minimal tidur 8 jam per hari minimalnya. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah gaya hidup
yang baik dan seimbang demi mendukung kinerja dan produktivitas kita dalam jangka panjang. Nah, kebiasaan ini dapat memperbaharui hidup kita dan membantu kebiasaan yang lain untuk muncul. Kebiasaan ini juga menguatkan dimensi kehidupan yang kita miliki, yaitu hati, otak, jiwa, dan tubuh secara berkala. Dimensi hidup kita harus tajam dan juga seimbang, karena setiap dimensi akan mempengaruhi dimensi yang lainnya. Nah, jadi itulah kebiasaan-kebiasaan yang harus para remaja miliki. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan remaja bukan lagi seperti arena bermain, melainkan seperti hutan belantara, di mana pastinya jika kita mendengar kata hutan belantara, pasti di sana banyak kerintangan yang harus dihadapi. Nah, dengan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut, kita pasti bisa melalui rintangan-rintangan tersebut dengan lebih mudah. Oleh karena itu, ciptakanlah kebiasaan-kebiasaan tersebut sedini mungkin agar kebiasaan tersebut tertanam dengan cepat dalam diri kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dalam pembahasan bila masih ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.